Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 27 April 2021. Pada penutupan market Amerika tadi malam, market Amerika memang bergerak mix, dengan Dow Jones berbeda dengan dua yang lain. Tetapi kalau kita lihat S&P 500 tadi malam kembali menembus all time high-nya. Dan memang peningkatan S&P 500 ini ditunjang dengan meningkatnya pendapatan atau earnings dari beberapa perusahaan besar. Dan investor pun nampak mulai menaikkan tempo perdagangannya menjadi minggu yang cukup sibuk dengan penuhnya laporan keuangan kuartal pertama di market Amerika. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones mengalami pelemahan 0,18% atau 61,9 poin ke 33.982. Sementara Nasdaq menguat 0,87% atau 121,97 poin ke 14.139. Sementara S&P 500 ditutup menguat 0,18% atau 7,5 poin ke 4.188. Ini berbeda dengan market Eropa, di mana market Eropa bergerak satu arah, yaitu hijau, dengan dipimpin oleh FTSE 100 Index London yang menguat 24,6 poin atau 0,35% ke 6.963. Kemudian CAC Prancis menguat 0,28% atau 17,6 poin ke 6.276. Sementara GDXI atau DAX Frankfurt atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,11% atau 16,7 poin ke 15.296. Sementara itu kalau kita lihat dari obligasi 10 tahun Amerika atau US 10-year bond nampak juga mengalami penguatan 0,19% atau 0,003 poin ke 1,570. Sementara kalau kita lihat dolar indeks kembali terpukul dengan mengalami penurunan 0,017 poin atau 0,02% ke 90,842. Dan menurunnya dolar indeks memang menjadi berita yang baik bagi semua mata uang termasuk rupiah, di mana rupiah tampak menguat 40 poin atau 0,28% ke 14.485. Sementara kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom di Amerika mengalami penurunan 0,26 poin atau 1,14% ke 22,48. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF sejenis reksadana, apa saja sahamnya dan apa itu ETF, Anda bisa googling. Dan kali ini penurunan EIDO cukup dalam 1,41% atau 0,31 poin ke 21,63. Sementara kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka WTI oil atau Western Texas Industry Oil atau minyak mengalami penurunan 0,21 poin atau 0,34% ke 61,93. Sementara emas atau gold mengalami penurunan 0,35% atau 6,2 poin ke 1781,60. Dan berikutnya ada timah yang menguat 1,28% atau 342,5 poin ke 27.147,50. Sementara nikel tampak menguat 1,8% atau 295 poin ke 16.670. Sedangkan kalau kita lihat batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,11% atau 0,1 poin ke 93,10.
Dan batubara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami penguatan 0,18% atau 0,15 poin ke 85,70. Sementara batubara Rotterdam untuk kontrak bulan April mengalami penurunan 0,14% atau 0,1 poin ke 71,7. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 0,21% atau 0,15 poin ke 73,20. Sedangkan CPO hari ini kembali mengalami koreksi 35 poin atau 0,89% ke 3.894. Wood pulp juga kembali mengalami penurunan atau bubur kertas mengalami penurunan 37,5 poin atau 0,7% ke 5.350. Jadi kalau kita cermati dari bursa komoditi yang mengalami kenaikan paling banyak adalah nikel. Dan kalau kita berpindah ke bagaimana opening dari market regional Asia, dapat kita lihat bahwa saat ini posisi indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang berada dalam zona hijau yang sangat tipis plus 9,27% atau plus 14,27 poin atau 0,05% ke 29.142. Sementara S&P ASX 200 Sydney berada di dalam zona merah melemah 18,5 poin atau 0,26% ke 7.027,10. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul tampak melemah 7,81 poin atau 0,24% ke 3.209,91. Bagaimana dengan IHSG kita hari ini? Kalau kita mencermati data-data market Eropa dan market Amerika, memang nampaknya market Eropa dan Amerika sangat positif atau sangat menunjang kita untuk mengatakan itu IHSG adalah hari ini hijau. Tetapi kalau kita lihat EIDO-nya, nampak EIDO mengalami tekanan yang cukup besar dengan mengalami penurunan 1% lebih. Sedangkan kalau kita lihat dari pelemahan dolar indeks dan penguatan daripada rupiah sendiri, tentu juga itu akan menjadi berita sentimen yang positif bagi IHSG. Sedangkan kalau kita lihat pembukaan market Asia, kita lihat pembukaan market Asia cenderung IHSG nampak tertekan oleh market Asia yang cenderung bergerak ke arah merah. Jadi kalau kali ini kami harus mengambil posisi cukup sulit juga nampaknya ya. Kami memprediksi 50% dengan sedikit kecenderungan berada di dalam zona hijau setelah kita kemarin tertekan cukup dalam. Jadi kami tidak juga berani mengambil posisi apakah bisa condong ke salah satu sisi. Jadi kali ini adalah 50-50 dengan sedikit kecenderungan ke arah hijau. Bukan main safety, tapi memang begitulah keadaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.